Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan, memaparkan sebuah materi dari mata kuliah mengantar studi Islam yang berjudul Sumber Ajaran Islam. Apa itu sumber ajaran Islam? Sumber ajaran Islam itu adalah segala sesuatu yang dijadikan acuan, pedoman, dasar untuk menjalankan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan menjelaskan sumber ajaran Islam yang pertama, yaitu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah sumber ajaran Islam yang berasal dari Allah, yang merupakan sebuah wahyu dari Allah yang disampaikan, diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, kemudian wilayah kajian Islam. Di dalam wilayah kajian Islam terdapat topik-topik bahasan yang terkandung digambarkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, ilmu yang menjelaskan tentang sejarah masa Rasulullah, para nabi, para khulafaur rasyidin. Yang kedua, ilmu tentang latar belakang sebuah ayat atau yang disebut dengan asbabun nuzul. Yang ketiga, ilmu al-makiyah atau al-madaniyah, yaitu ilmu tentang ilmu tentang mana surat Al-Quran yang diturunkan dalam Mekah, kota Mekah, dan mana surat yang diturunkan ke dalam kota Madinah. Dan ilmu tata cara membaca Quran atau disebut qiraat, atau dari saya istilahnya ilmu tajwid. Dan ilmu mukjizat itu ilmu tentang pertolongan dari Allah diberikan kepada nabi dan rasul lah tepatnya, untuk menjadi pegangan, menjadi senjata, bukti kerasulan, kenabian untuk mendakwah Islam. Nah, di dalam ilmu ajaran Islam, tafsir dan ajaran Islam itu terdapat ajaran tafsir Al-Quran itu dapat model ragam acuan. Yang pertama, model tahlil. Tahlil itu apa? Nah, yang dapat disebut model itu adalah model kajian yang digunakan dalam mengkaji Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam nas secara umum, yaitu dengan menganalisis secara kronologis dan memaparkan sebagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran dan yang sesuai dengan urutan bacaan yang terdapat dalam urutan urutan mushaf itu. Adapun model yang kedua, model mauli matematik. Dalam sejarahnya tafsir tematik itu secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan subjeknya, berdasarkan surah Al-Quran. Nah, berdasarkan subjeknya itu diantaranya karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Adapun tematik berdasarkan Al-Quran itu dari Zarkasi dengan karyanya Al-Burhan.
91, yaitu salah satu contoh yang paling awal yang menekankan pentingnya, yang menekan itu bahasa surat demi surat. Dan selanjutnya model tematik ini menurut Al-Quli terdiri dari beberapa langkah berikut, yaitu mengambil subjek atau kasus tertentu, berusaha menemukan ayat-ayat di seluruh Al-Quran, membicarakan subjek atau kasus tersebut, dan juga dengan memahami hubungan antara surat atau ayat yang membahas subjek yang sama. Murid lain dari Al-Quli juga cukup konsen memperjuangkan tafsir tematik, yaitu khalafullah, yaitu mereka mengumpulkan semua ayat dan membahas satu topik tertentu. Yang kedua, menganalisisnya berdasarkan urutan ayat. Nah, dalam selanjutnya ada pun aplikasi dari tafsir berdasarkan topik atau subjek. Pertama, mereka mengumpulkan semua ayat yang membahas topik subjek yang sama. Kemudian mereka menggabungkan semua ayat-ayat tersebut menjadi satu pembahasan yang utuh dan menyatu. Model yang ketiga yaitu model Al-Quli holistik. Ada model holistik ini secara prinsip tidak terlalu berbeda dengan model tematik berdasarkan subjek. Intinya sama, dan mungkin ada sedikit perbedaan, entah dari segi pembahasan atau mungkin karya-karyanya atau tokoh-tokoh yang menulis karyanya, mungkin seperti itu. Adapun metode tematik maupun holistik ini sama-sama menekankan pada pentingnya pemahaman Al-Quran, sama-sama menekankan, karena di sini bahasannya tafsir Al-Quran, yaitu istilahnya dengan metode silang cross frontial atau integralistik atau induktif. Seorang pengikut mazhab Mali terkenal dan karyanya misalnya menekankan pentingnya metode integrasi, yaitu ada tokoh yang menekankan pentingnya metode integralistik. Nah, adapun perbedaan metode tematik dengan holistik ini adalah bahwa kalau model tematik ini lebih menekankan pada pembahasan topik demi topik atau surat demi surat dari Al-Quran, sementara metode holistik ini lebih menekan pada upaya penemuan ruh spirit atau prinsip-prinsip umum Al-Quran secara keseluruhan. Sebagai tambahan dari seorang yang bernama Rahman, dia mencatat memahami Al-Quran, ayat Al-Quran secara terpisah itu seperti yang dilakukan mufasir klasik dan pertengahan, mengakibatkan Al-Quran itu menghasilkan sebuah waitan sahab yang efektif, yakni bahwa Al-Quran itu sebagai sebuah ajaran yang utuh, menyatu dan penuh makna bagi kehidupan manusia dalam segala aspek. Nah, selanjutnya masih catatan dari seorang Rahman, dengan menggunakan metode parsial, bahwa hukum yang diambil dari Al-Quran itu sama sekali tidak sejalan dengan nilai yang semestinya. Mereka berpendapat mengeluarkan pendapat bahwa nilai hukum Al-Quran itu tidak sejalan dengan nilai yang semestinya. Jadi akibatnya banyak pendapat
yang berbeda, banyak ajaran yang berbeda seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa subscribe channel kami, channel saya, dan like, komen di bawah ini karena itu gratis. Sekian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.